lagi anak-anak? Gimana kabar kalian? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Helen, mari kita berdoa. Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran IPS dengan materi perubahan sosial di sebelum kita masuk ke dalam perubahan sosial dan globalisasi, pernah kamu dengar namanya perubahan sosial? Apa itu sosial dulu? Sosial itu berbicara mengenai masyarakat. Sosial adalah artinya berbicara mengenai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Apa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu? Apa contoh perubahan yang terjadi di masyarakat? Hah? Misalnya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ada beberapa komponen. Yang pertama dulu berbicara mengenai apa itu karena lembaga sosial. Lembaga sosial itu seperti lembaga sosial, apa lagi? Lapisan masyarakat. Itu aja. Yang ada dalam sosial adalah ada namanya sosial, ada juga sekolah, ada juga yang namanya apa itu? Apa misalnya juga dalam nilai sosial. Lapisan masyarakat itu berbicara mengenai urutan-urutan di dalam masyarakat. Pertama, apa yang terjadi di dalam masyarakat? Apalagi? Yang kedua, sekretaris baru benda. Apa paling rendah? Apa yang paling rendah? RT. Apa yang paling rendah? Lansia RT. Yaitu masyarakat. Seperti kita ini. Contohnya kita jauh-jauh. Apa contoh lembaga dalam dunia pendidikan? Khususnya SMP 5. Apa urutan tertinggi di sini? Yang kedua. Wakil. Setelah itu guru. Setelah itu tata usaha. Setelah itu seperti begitu lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang perubahan yang terjadi ada beberapa komponen. Ada perubahan sosial karena budaya, ada komunikasi, ada ekonomi, ada iptek, dan ada transportasi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa yang dipengaruhi, yang dipengaruhi oleh yang pertama kali apa? Budaya, apalagi komunikasi, apalagi ekonomi. Berikut iptek itu bicara mengenai penggunaan alat telekomunikasi, alat elektronik. Misalnya budaya, ada budaya, perubahan sosial dalam budaya masyarakat. Budaya itu berbicara mengenai kebiasaan. Apa contoh kebiasaan yang dalam masyarakat? Khususnya dulu di India sini. Misalnya kalau ada kisah pernikahan, budaya masyarakat yang sering menggunakan namanya tali. Yang berikutnya juga selain tali, orangnya cenderung menggunakan dalam pesta itu ada namanya yaitu apa yang digunakan dalam rumah yaitu zibi. Maka kalau ada zibi maka kalau tidak ada berupa zibi di dalam pernikahan, maka pesta itu tidak memenuhi adat istiadat, tidak memenuhi kebudayaan kita. Apa contoh kebudayaan lagi? Kebudayaan yang terjadi dalam sekolah ini. Kebiasaan kalian sekolah ini. Belajar. Tadi apa? Oke, sudah memahami apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya itu berbicara mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya kebiasaan masyarakat Nias. Kalau pesta, kita menggunakan namanya pesta. Kalau apa nanti kalau dalam pesta pernikahan juga sering menggunakan namanya konsumsi namanya apa? Kita mengenal beda sih. Sebagai tanda, ya, sebagai tanda penghormatan protokol yang ada di dalam lembaga masyarakat. Oke, kedua.
Oke. Kita sudah dijawab. Misalnya orang yes kalau bertemu, bagaimana komunikasi orang yes kalau baru bertemu dengan orang baru? Bisa? Apa yang pertama namanya? Ya aho. Oh, kita masuk di luar, di daerah yang lain. Misalnya daerah Batam. Apa yang pertama? Komunikasi mereka lakukan. Berarti budaya komunikasi yang digunakan oleh orang yes dengan orang Batam berbeda. Itu yang disebut dengan kemajerukan. Kemajerukan itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai ciri-ciri khas yang dimiliki oleh warga Indonesia. Berbeda budaya, namun tetap satu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa bahasanya? Bahasa Indonesia oleh Indonesia. Bahasa ini. Bahasa menggunakan bahasa Jawa menggunakan bahasa Jawa. Tapi kita disatukan oleh bahasa Indonesia. Maka kalau seberang tidak usah ragu. Yang penting kalau kamu bisa berbahasa Indonesia, kamu bisa merantau kemana-mana. Tapi kalau tidak, maaf. Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, berikut adalah ekonomi. Ekonomi ini berbicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan, apa itu kebutuhan? Ekonomi itu adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu beda-beda kebutuhannya. Ada kebutuhan makanan juga, kebutuhan sosial, kebutuhan apa lagi? Keluarga. Misalnya, ekonomi yang baik akan mempengaruhi masyarakat. Jadi begini, di dalam masyarakat itu, misalnya, ekonomi yang baik, misalnya kita bandingkan dengan orang masyarakatnya, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin, itu kalau kriteria dari kehidupannya berbeda-beda. Kalau orang yang punya apa? Uang atau punya segalanya, maka kebutuhannya bisa dia mencukupi. Sedangkan kalau orang yang tidak miskin, kebutuhannya tidak mencukupi. Apa yang terjadi? Terjadi namanya musuh lapar. Apa itu musuh lapar dulu? Musuh lapar itu apa? Telurnya belum besar. Kan semua orang semua telurnya belum terus. Dan bisa juga terjadi namanya apa yang kalau kemiskinan terjadi bisa menyebabkan namanya konflik di dalam masyarakat. Apa itu konflik di dalam masyarakat? Bertengkar di dalam keluarga. Apalagi mencuri yang punya teman. Karena kita mencuri. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mari kita semangat kita berdoa. Baik, terima kasih.